Pemirsa, Anda kembali di iNews Malam dalam segmen Pulang Kampung bersama saya Mirva Suri. Ribuan pemudik tujuan wilayah Indonesia Timur, Bau-Bau hingga Nusa Tenggara Barat mensesaki dua lantai terminal Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan. Pemudik didominasi pekerja dan mahasiswa yang sudah memasuki cuti dan libur untuk kembali ke kampung halaman. Ribuan pemudik akan diberangkatkan menggunakan kapal Pelni KM Lambelu untuk tujuan Pelabuhan Bau-Bau hingga Pelabuhan Maumere, Nusa Tenggara Timur. Dengan total penumpang naik berjumlah 1.875 orang. Sebelumnya kapal Pelni Lambelu menurunkan 1.080 orang pemudik dari Pelabuhan Balikpapan, Kalimantan Timur. Kepadatan pemudik dikarenakan sejumlah mahasiswa dan pekerja kantoran yang merantau di kota Makassar, Sulawesi Selatan telah memasuki libur lebaran. Harga tiket kapal laut yang lebih murah dibanding tiket pesawat turut meningkatkan jumlah pemudik di jalur laut. Karena baru dapat cuti dari kantornya, jadi memang baru bisa pesan untuk pulang sekarang. Ini kenapa memilih naik mudik kapal laut? Satu, tiket pesawat mahal. Yang kedua, barangnya juga banyak. Yang ketiga, biar bisa lebih menikmati perjalanan aja, Kak. Puncak arus mudik di Pelabuhan Makassar untuk tujuan Pulau Jawa diproyeksi baru akan terjadi pada H-1 Lebaran. Para pemudik akan menggunakan kapal Pelni KM Sinabung. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, rekayasa lalu lintas untuk menghindari kepadatan saat mudik lebaran mulai dilakukan hari ini. Rekayasa lalu lintas itu mencakup kontraflow dan juga penerapan ganjil genap. Rekayasa lalu lintas arus mudik lebaran 2023 seperti kontraflow dan one way diberlakukan mulai hari ini sejak pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Rekayasa lalu lintas dilakukan untuk menghindari kepadatan saat mudik lebaran. Dari pantauan gambar udara sekitar pukul 18.20 waktu Indonesia Barat, belum ada kepadatan di gerbang tol Cikarang Utama. Kepadatan justru terjadi di rest area KM 57 tol Jakarta Cikampek. Kendaraan pemudik mengular hingga pintu masuk rest area. Sementara kantong parkir terpantau penuh, padahal pengelola rest area mengimbau masyarakat agar tidak memarkir kendaraannya lebih dari 30 menit. Di rest area ini masyarakat berbuka puasa dan melakukan salat maghrib. Selama mudik lebaran, pemerintah melakukan rekayasa lalu lintas untuk menghindari kepadatan. Wah, baru masuk ini nyari parkiran susah. Iya, penuh ya. Persiapan mudik tahun ini apa aja sih, Pak? Yang jelas ya fisik ya, sama kendaraan perlu cek kondisi kendaraan. Ya lumayan capek sama macet. Ya capek di jalan aja, tadi tolnya panjang banget, ini juga belum buka puasa itu. Di antaranya kontraflow berlaku dari KM 47 Karawang Barat hingga KM 72 Cikampek. Sementara one way arus mudik berlaku dari KM 72 Cikampek sampai KM 414 gerbang tol Kali Kangkung. Adapun untuk ganjil genap arus mudik lebaran 2023 berlaku mulai KM 47 Karawang Barat sampai KM 414 gerbang tol Kali Kangkung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait arus mudik, kita terhubung dengan rekan Ahmad Muharlin di Pelabuhan Merak, Banten dan juga Ayah Nufus di Gerbang Tol Cikampek Utama, Jawa Barat. Kita terlebih dahulu ke Ahmad Muharlin di Pelabuhan Merak, Banten. Selamat malam Muharlin. Bagaimana keadaan di sana? Apakah sudah mulai terlihat kepadatan? Baik, selamat malam Mirva dan juga pemirsa. Ini hari keempat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Situasi serta kondisi di Pelabuhan Merak, Banten ini terpantau ramai serta kondusif. Terlihat antrian kendaraan pemudik yang akan melakukan penyeberangan ke Pelabuhan Bakauheni Lampung serta ke Pulau Sumatera. Sejak pagi tadi hingga dengan malam hari ini terlihat antrian kendaraan di salah satunya di pintu masuk dermaga eksekutif
berdasarkan pantauan kami di lapangan sejak beberapa waktu lalu, antrian ini terjadi di jam-jam tertentu begitu, seperti di jam 9 pagi, lalu terjadi antrian di sore hari menjelang waktu berbuka puasa, lalu di malam hari mendekati waktu dini hari. Pihak ASDP mencatat sejak dimulainya masa angkutan lebaran per tanggal 12 April sampai dengan tanggal 18 April hari ini, sudah ada sedikitnya 78.000 kendaraan dan sebanyak 130.000 penumpang yang masuk melalui Pelabuhan Merak Banten, yang dimana tentunya angka ini terlihat meningkat jika dibandingkan dengan periode tahun lalu. Untuk hari ini pihak ASDP Merak telah menyediakan sebanyak 43 kapal untuk mengangkut kendaraan para pemudik, di mana perjalanan dari kapal-kapal ini sendiri dilakukan setiap 1 hingga 2 jam sekali. Untuk puncak kepadatan serta antrian di Pelabuhan Merak ini, pihak ASDP memprediksi terjadi antrian sekitar pada tanggal 19 April mendatang. Untuk itu, guna mengurai kepadatan dan terjadinya penumpukan kendaraan di Pelabuhan Merak Banten ini, pihak ASDP melakukan sistem penundaan perjalanan atau delaying system di sepanjang area pelabuhan, di mana pihak ASDP Merak telah melakukan koordinasi bersama dengan petugas kepolisian dari Polda Banten yang telah menerjunkan sebanyak 1.800 personil untuk membantu pengamanan, lalu menyiapkan 36 pos pengamanan di sepanjang jalur Pelabuhan Merak, Pelabuhan Ciwandan, dan juga Pelabuhan BBJ. Selain itu, pemirsa, untuk diketahui, jika pada tahun ini Pelabuhan Merak memberlakukan aturan baru, di mana bagi kendaraan roda 2 seperti sepeda motor dan juga truk-truk pengangkut barang-barang logistik ini sudah tidak diperbolehkan lagi melakukan penyeberangan melewati Pelabuhan Merak, di mana untuk kedua jenis kendaraan ini akan dialihkan penyeberangannya melalui penyeberangan baru, yaitu Pelabuhan Ciwandan, di mana Pelabuhan Ciwandan ini sendiri sudah beroperasi sejak tanggal 15 kemarin dan memang dikhususkan untuk pemudik yang menggunakan kendaraan bermotor serta truk-truk pengangkut barang logistik. Untuk itu, kami mengingatkan bagi Anda yang akan melakukan perjalanan mudik, khususnya bagi para pemudik yang menggunakan sepeda motor ini, untuk mempersiapkan dokumen-dokumen penting seperti KTP, lalu tiket, di mana tiket ini harus dipersiapkan maksimal 1 hari sebelum keberangkatan. Untuk tiket ini sendiri bisa dipesan atau dibeli secara online melalui aplikasi Verizi, di mana mengingat sudah tidak adanya pembelian serta penjualan tiket langsung di Pelabuhan Merak Banten serta di Pelabuhan Ciwandan. Untuk mengetahui situasi serta kondisi di pintu tol Cikampek Utama, di sana sudah ada rekan Ayah Fus. Silakan Ayah dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Alin Muharlin, dan dapat kami laporkan dari gerbang tol Cikampek Utama yang tepatnya di kilometer 70 ini terpantau ramai lancar dan terus mengalami peningkatan untuk volume kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek mengarah ke Trans Jawa. Dan dari pantauan kami, memang untuk kendaraan sendiri yang mengarah ke Trans Jawa dari Jabodetabek ini didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga moda transportasi umum, di mana memang dari pantauan kami sejak tim tiba di kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama ini, peak hour dari arus mudik 2023 ini didominasi terjadi pada malam hari hingga dini hari, sehingga memang dari pihak kepolisian ini mengimbau pemudik yang hendak melakukan perjalanan melalui tol Trans Jawa ini agar melakukan dan menghindari kepadatan yang diprediksi akan terjadi pada malam hari, sehingga untuk melakukan perjalanan ini lebih baik dilakukan pada pagi hingga sore hari. Sementara untuk skema lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek ini telah diberlakukan pada sore tadi, yakni pukul 14:30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk skema lalu lintas one way ini telah diberlakukan dari kilometer 72 Cikampek mengarah ke kilometer 414 kali Kangkung, dan begitu pula dengan skema lalu lintas ganjil genap. Namun untuk skema lalu lintas kontraflow ini masih bersifat situasional, yang mana sedianya ini rencananya akan diterapkan dari kilometer 47 Karawang Barat hingga
hingga ke kilometer 72 Cikampek, namun hingga saat ini masih belum diberlakukan, dan berdasarkan dari operasi ketupat pihak kepolisian ini akan diberlakukan sesuai dengan volume kendaraan yang diprediksi akan dimulai pada tanggal 19 April 2023 hingga 21 April 2023 yang akan menjadi puncak arus mudik nanti. Dan dari pantauan kami juga di kawasan gerbang tol Cikampek Utama ini, dari petugas jasa marga ini telah memasang traffic cone, begitu, yang mana ini merupakan tanda persiapan dari pihak yang terkait untuk sedianya nanti esok hari akan diberlakukan skema kontraflow, mengingat memang prediksi untuk dimulainya puncak arus mudik ini akan segera terjadi. Dan untuk masyarakat yang nantinya pada hari libur Lebaran akan melakukan perjalanan dari Bandung mengarah ke Jakarta, ini tidak perlu khawatir karena memang nantinya akan ada 2 hingga 3 jalur yang dibuka tepatnya bagi pengguna tol Purbalenyi yang mengarah ke Jakarta. Selain itu juga dari pihak jasa marga ini telah menambah 1 jalur di titik-titik kilometer seperti di kilometer 51 hingga 66 mengarah ke Cikampek, kemudian juga dari titik 61 hingga 50 yang mengarah ke Jakarta, sehingga nantinya hal ini diprediksi akan menghindari terjadinya kemacetan dan diprediksi akan terjadi di kilometer 48. Mirfa. Baik, terima kasih Ayah Nufus atas laporan langsung Anda dari gerbang tol Cikatama, dan sebelumnya ada Ahmad Muharlin dari Pelabuhan Merak, Banten. Pemirsa, mudik sudah jadi tradisi umat muslim jelang Hari Raya Idul Fitri. Namun ada saja cerita menarik pemudik setiap tahunnya. Salah satunya seorang suami yang tidak sadar jika istrinya tertinggal di Jalan Lingkar Utara Kabupaten Brebes saat mudik melewati jalur Pantura. Momen lucu ini terjadi saat sang istri tak sengaja tertinggal di sekitar wilayah Wanasari, Jalan Lingkar Utara, Kabupaten Brebes. Kejadian ini berawal saat Siti Aminah atau Mimin berboncengan sepeda motor dengan suami dan anaknya. Mudik dari Jakarta tujuan ke arah timur, namun berhenti sebentar karena merasa salah jalan. Sementara sang suami baru sadar istrinya tak dibonceng saat sampai perbatasan Pemalang Pekalongan setelah sang anak menanyakan keberadaan ibunya. Beruntung sang istri mendapat bantuan dari petugas polisi di posko mudik. Mimin ketinggalan sama suami. Iya. Ini suami udah kami hubungi. Ibu nunggu di sini aja ya. Suami dari Tegal udah balik kanan sini, oke? Setelah kurang lebih 2 jam menunggu, akhirnya sang suami kembali bertemu istrinya di Pospam Jalingkut. Pak Sutri dan anaknya melanjutkan perjalanan ke Kediri, Jawa Timur. Yang kerasa anak saya, Pak. Kerasanya di mana? Di perbatasan Pekalongan, Ulu Jamit itu. Jadi anak saya menanyakan ibu di mana. Udah, mungkin sekarang udah ketemu ya. Hati-hati di jalan. Siap, Bapak. Ditoleh istrinya. Ya. Jangan berjalan lagi. Siap, Bapak. Ya. Hati-hati ya. Cerita unik ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi para pemudik yang membawa istri dan anaknya agar selalu memastikan jangan sampai ada anggota keluarga yang ketinggalan di perjalanan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, di tengah kemacetan sejumlah pemudik menuliskan kalimat lucu dan penyemangat di belakang sepeda motor. Ada juga pemudik motor yang membawa sembako seberat 300 kg untuk berbagi di kampung halaman. Seperti halnya mudik di tahun-tahun sebelumnya, foto dan tulisan-tulisan unik di belakang motor masih menghiasi arus mudik tahun ini. Tujuan para pemotor membuat tulisan untuk menghibur menyemangati para pejuang mudik agar tetap semangat menuju kampung halaman. Artinya apa sih itu? Oh, itu artinya istilahnya kan walaupun kita tidak punya uang, itu kita tetap mementingkan untuk ketemu keluarga mudik di rumah gitu. Jadi ada uang, nggak ada uang kita tetap pulang. Yang difoto itu siapa? Foto anak. Oh ini? Iya, anak. Selain tulisan unik, ada seorang pesepeda motor yang membawa sembako untuk dibagikan kepada keluarganya di kampung halaman. Sembako berupa beras, makanan ringan, minyak goreng, dan peralatan pertanian mencapai berat 300 kg. Bawa barang-barang begitu banyak. Dari situ aja. Apa aja yang dibawa? Air beras. Beras? Ya makanan sama alat pertanian. Alat pertanian.
barang ini nggak takut atau nggak khawatir gitu di jalan Bang? Karena kan perjalanan jauh, resiko. Dari mana sih? Dari Pandeglang. Dari Pandeglang mau ke Kalianda. Pemudik sepeda motor di Pelabuhan Ciwandan jumlahnya terus merangkak naik mencapai 8.100 sepeda motor. Para pemudik motor selalu diminta hati-hati dan tidak membawa bawaan melebihi kapasitas agar tidak membahayakan pengguna jalan lain. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Menteri BUMN Erick Thohir meninjau mudik di stasiun kereta api Senen, Jakarta. Erick Thohir berharap kereta api jadi solusi dan alternatif bagi masyarakat yang ingin menuju ke kampung halaman pada mudik tahun ini. Menteri BUMN Erick Thohir meninjau mudik di stasiun kereta api Senen, Jakarta. Setibanya di stasiun Senen, Erick Thohir langsung menuju mesin pencetakan tiket. Erick kemudian menyapa para calon penumpang kereta yang hendak mudik ke kampung halaman. Erick Thohir memastikan kereta api bisa menjadi solusi dan alternatif bagi masyarakat untuk mengatasi lonjakan penumpang mudik. Kita mengantisipasi peningkatan mudik yang prediksinya naik sampai 40 juta. Nah, sejak awal saya sudah diskusi dengan Pak Didik bagaimana memang kereta api ini harus menjadi solusi juga untuk mengurangi beban yang melalui transportasi, tentu kendaraan pribadi ataupun bis. Untuk mudik kali ini PT Kereta Api Indonesia menyediakan 7.458 perjalanan kereta api jarak jauh dan lokal dengan rata-rata 339 perjalanan per hari. Jumlah perjalanan pada mudik tahun ini naik 19% dibandingkan pada tahun sebelumnya. Tim Liputan iNews melaporkan.